Pemirsa, anak merupakan potensi cita-cita bangsa. Masa depan bangsa ada di tangan 79 juta anak Indonesia. Dan menyambut Hari Anak Nasional 23 Juli mendatang, tim Vloganza mencari tahu apa saja harapan anak-anak Indonesia di masa mendatang dan juga di masa pandemi saat ini. Lalu apa juga upaya pemerintah untuk melindungi maupun mendukung generasi bangsa. Informasinya kami sajikan dalam Vloganza, khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Anak merupakan potensi dan juga penerus cita-cita sebuah bangsa. Nasib bangsa ditentukan dari 79,55 juta anak di Indonesia. Semakin baik kualitas anak di Indonesia, semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan. Jelang Hari Anak 23 Juli, kali ini tim Vloganza ingin mencari tahu kira-kira seperti apa harapan anak Indonesia di masa yang akan datang dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental mereka, terutama pada masa pandemi saat ini, dan bagaimana pula cara membangun generasi yang siap menjawab tantangan akan zaman. Yuk kita cari tahu. Guna memenuhi perlindungan dan juga pemenuhan hak anak, Indonesia berpartisipasi dalam deklarasi PBB World Fit for Children dengan pengembangan kebijakan kota layak anak atau dengan 5 kategori ini. Perlindungan dan juga pemenuhan hak anak ini juga merupakan upaya untuk menekan angka kekerasan pada anak. Menurut data WHO, UNESCO dan juga UNICEF, sedikitnya setengah populasi atau 1 miliar anak di seluruh dunia mengalami kekerasan. Sementara itu, sedikitnya ada 40.150 anak secara global usia 0 sampai 17 tahun meninggal dunia karena kekerasan yang dialaminya. Sementara itu juga 300 anak ini mengalami kekerasan fisik dan juga psikis yang dialaminya langsung dari orang tuanya. Sementara itu data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan pada Anak tercatat kasus kekerasan pada tahun 2019 ini terlihat menurun. Di mana tahun 2019 tercatat ada sedikitnya 19.000 kekerasan. Sementara 2018 angka kekerasan ini mencapai 21.000. Sementara korban pada anak tercatat 2019 ini mencapai 11.000 anak sedikitnya. Sementara pada tahun 2018 tercatat mencapai 12.000. Nah, kira-kira seperti apa kata Deputi Bidang Pelindungan Anak dalam Hari Anak Nasional kali ini? Saya udah janjian nih dengan Pak Nahar. Langsung aja yuk. Pagi Pak Nahar. Halo Pak, selamat pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah, ayo. Ya, boleh saya masuk Pak ya? Ayo, ayo. Ya. Makna tentang Hari Anak di masa pandemi ini adalah memastikan bahwa setiap anak punya hak. Konstitusi kita sudah mengingatkan ya pasal 28 B misalnya bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, kita berharap kita semua bisa melaksanakan pesan Presiden yang diberikan bagaimana keluarga bisa memberikan pengasuhan terbaik bagi anak, lalu kemudian kekerasan bisa diturunkan, lalu kemudian pekerja anak juga bisa diturunkan. Dan kita berharap dengan 3 pesan itu Indonesia bisa lebih melindungi anak-anak kita semua.
Setiap anak, termasuk anak disabilitas, memiliki impian yang dapat diwujudkan dengan doa, semangat, dan juga dukungan dari keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dan juga didukung agar nantinya mereka bisa tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila. Lalu kira-kira seperti apa ya harapan anak Indonesia di masa yang akan datang? Ini dia. Pendidikan di Indonesia semakin merata dan tidak ada yang kurang. Kalau misalkan ada yang melakukan kejahatan kepada anak-anak, harus dihukum seberat-beratnya. Harapan aku untuk anak-anak Indonesia bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan merata. Contohnya akses internet gratis untuk omni. Pemerintahnya harus lebih tegas bila ada anak-anak Indonesia yang mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan seperti bullying, itu harus dihukum. Sementara guna memenuhi pendidikan formal di masa pandemi, Kemendikbud menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh siswa-siswi di Indonesia di tahun ajaran baru 2020. Ini berlaku di seluruh wilayah dengan zona wilayah merah, kuning, dan oranye. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Menurut data dari YouReport, UNICEF tanggal 5 Juni 2020, 68% mengaku bahwa pesan ini akan efektif dan dapat diterima apabila dikemas di sosial media dalam bentuk video dan juga film pendek. Lalu bagaimana ya dampak dari belajar di rumah selama masa pandemi ini? Ini dia jawabannya. Dari segi sekuritas, kesehatan, dan keamanan tentu akan lebih terjamin karena rumah ini adalah tempat yang aman bagi anak, terutama di masa pandemi ini. Dan kemudian yang kedua, keterlibatan orang tua mungkin juga jadi lebih meningkat sehingga bisa meningkatkan bonding, bisa meningkatkan kelekatan emosi dan juga fungsi komunikasi antara orang tua dan anak. Lalu kemudian juga yang ketiga, secara teknologi anak-anak kita jadi memiliki kesempatan untuk bisa mengeksplorasi kemampuannya yang terkait dengan teknologi. Anak-anak menjadi sedikit ya kehilangan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan teman sebayanya, terutama secara fisik ya, sehingga yang biasanya anak-anak aktif kemudian senang berinteraksi ini menjadi sangat terbatas. Beberapa tips menjaga kesehatan mental anak di masa sulit diantaranya: 1. Mengajak anak-anak melakukan aktivitas gembira. 2. Menghindari perasaan sedih dan khawatir berlebihan. 3. Membuat jadwal rutinitas anak untuk mempertahankan rasa positif diri. 4. Mengajak anak berkomunikasi dengan teman dan sahabat. 5. Mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Peringatan Hari Anak Nasional di tengah pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa Indonesia. Dimulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, media massa hingga pemerintah dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak dan juga perlindungan khusus anak.
Tentunya demi perkembangan dan juga pertumbuhan jutaan anak di Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Alfian Prayudi, Anyus melaporkan.